Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Dewi dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas bab 8, yaitu surat berharga dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari surat berharga itu sendiri. Jadi surat berharga itu bukan berarti adalah surat yang memiliki harga, tetapi surat berharga itu adalah surat yang sengaja diterbitkan oleh penerbitnya untuk pemenuhan suatu prestasi, yaitu suatu pembayaran sejumlah uang. Jadi surat berharga di sini sebagai bukti oleh pemiliknya atas kepemilikan atau berhak akan sesuatu. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan antara surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Dari surat berharga itu sendiri, sifatnya itu adalah objektif dan dapat diperdagangkan serta pemiliknya itu bisa berubah-ubah atau berganti. Contohnya adalah cek, wesel, dan masih banyak lainnya. Kemudian surat yang mempunyai harga. Jadi surat yang mempunyai harga ini sifatnya subjektif, tidak dapat diperdagangkan, dan namanya atau pemiliknya itu hanya yang tercantum dalam surat tersebut. Contohnya adalah SIM, KTP, dan masih banyak lainnya. Kemudian surat berharga ini digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah surat berharga yang bersifat kebendaan, kemudian yang kedua adalah surat berharga yang berisi keanggotaan suatu persekutuan, dan yang ketiga adalah surat-surat tagihan hutang. Jadi untuk surat yang bersifat kebendaan ini adalah surat-surat yang dimana berisikan tentang kepemilikan suatu barang yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Kemudian yang termasuk atau golongan surat yang bersifat kebendaan ini contohnya adalah konosemen. Konosemen ini adalah surat yang diberikan oleh pengangkut kepada pengirim. Kemudian ada seal. Seal ini adalah surat penitipan barang di gudang-gudang sebelum barang tersebut dinaikkan ke atas kapal. Dan yang kedua adalah surat berisi keanggotaan suatu persekutuan. Jadi surat ini adalah surat yang berisi hak-hak seorang anggota di dalam suatu persekutuan atau perusahaan. Contohnya misalnya adalah suatu saham perseroan terbatas, kemudian CV atas saham, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga adalah surat-surat tagihan hutang. Jadi surat ini berisikan tentang hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Kemudian dasar dari perikatannya di sini adalah untuk pemenuhan suatu prestasi. Contohnya misalnya wesel, cek, absep, kemudian bilet giro, dan masih banyak lainnya. Kemudian dalam surat berharga ada yang namanya klausa. Klausa di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah klausa atas tunjuk. Jadi klausa atas tunjuk ini berisikan tentang pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga ini adalah orang yang tercantum namanya di dalam surat berharga tersebut, atau orang yang sudah ditunjuk sebagai penggantinya. Dan yang kedua adalah klausa atas pembawa. Jadi klausa atas pembawa ini adalah klausa yang berisikan pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Surat berharga juga bisa dikatakan sebagai surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa tindakan lanjut berhak atas sesuatu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Kemudian ada yang namanya wesel. Jadi wesel di sini adalah surat perintah membayar sejumlah uang kepada orang yang berhak atas sejumlah uang tersebut dalam waktu yang tertentu. Kemudian menurut pasal 100 KUHD, wesel itu berisi tentang nama wesel tersebut, ada peraturan tak bersyarat, ada nama orang yang menerima pembayaran atau tertarik, ada penetapan hari pembayaran, ada tempat penetapan pembayaran, ada juga nama orang yang menerima pembayaran, ada tanggal dan waktu penarikan, dan yang terakhir adalah tanda tangan orang yang mengeluarkannya. Next adalah pihak-pihak yang terkait dalam penarikan wesel. Yang pertama adalah orang yang menerbitkan atau menarik wesel. Yang kedua adalah orang yang diperintah tanpa syarat untuk membayar. Yang ketiga adalah tertarik yang bersedia untuk membayar pada hari bayar. Ada penerima wesel dari penarik untuk pertama kalinya, ada orang yang diberikan wesel oleh pemegang sebelumnya,
Dan yang terakhir adalah orang yang memperalihkan wesel untuk orang atau pemegang selanjutnya. Next adalah endorsement. Jadi endorsement ini merupakan suatu lembaga dalam hukum wesel di mana dapat memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya dengan cara menuliskan pernyataan pengalihan di belakang wesel tersebut. Next adalah akseptasi. Jadi akseptasi ini merupakan lembaga dalam hukum wesel di mana berisi tentang persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Kemudian setelah menyatakan kesanggupan, tertarik tersebut akan menandatangani surat pernyataan tersebut. Dan selanjutnya tertarik tersebut bisa dikatakan akseptan atau orang yang setuju atas pernyataan dan setuju akan membayar wesel pada hari bayar tersebut. Next adalah cek. Jadi cek ini diterbitkan pada tanggal dan waktu tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu tersebut. Untuk cek sendiri ini berisi nama cek, kemudian perintah tak bersyarat untuk membayar uang tertentu, kemudian ada nama orang yang membayar cek tersebut, kemudian ada penetapan tanggal dan tempat cek ditarik dan juga penetapan tempat pembayaran cek, dan yang terakhir adalah tanda tangan si penarik. Kemudian untuk perbedaan dari wesel dan cek itu bisa dilihat dari beberapa hal. Jadi untuk pertama adalah fungsinya. Untuk wesel sendiri fungsinya itu untuk pembayaran kredit, sedangkan cek itu digunakan untuk pembayaran tunai. Kemudian ada waktu perbedaannya. Untuk wesel sendiri perbedaannya itu lebih dari 1 tahun, sedangkan cek itu hanya 70 hari. Kemudian ada waktu pembayarannya. Waktu pembayaran wesel ini hanya pada waktu tertentu, sedangkan cek itu pada waktu yang diperlihatkan. Kemudian ada tertarik. Dari tertarik, wesel ini bisa bangkir maupun non bangkir, sedangkan untuk cek hanya bangkir saja. Kemudian ada akseptasi. Wesel itu ada akseptasinya, sedangkan cek itu tidak ada akseptasi. Dan yang terakhir adalah klausulanya dari wesel itu adalah atas tunjuk, sedangkan untuk cek sendiri adalah atas pembawa. Selanjutnya adalah cek kosong. Cek kosong ini bukan berarti ceknya itu kosong, tetapi dana yang ada dalam rekening tersebut saat ingin ditarik itu tidak mencukupi. Kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan cek kosong ini terjadi. Pertama adalah lemahnya pengaturan pada pasal 180 KUHD. Yang kedua adanya rahasia bank. Yang ketiga adalah spekulasi dari pemilik rekening giro. Dan yang terakhir adalah adanya administrasi bank yang kurang waspada. Kemudian ada giro. Giro ini adalah surat perintah nasabah yang sudah distandarisasikan oleh bank penyimpan untuk memindahbukukan rekening terkait atau yang bersangkutan kepada penerima yang sudah ditunjuk namanya pada bank lain maupun bank yang sama. Kemudian terdapat persamaan dan perbedaan cek dan bilet giro. Persamaannya itu adalah cek dan bilet giro ini sama-sama alat pembayaran dan juga masa tengganya sama-sama 70 hari. Dan perbedaannya itu, cek itu merupakan dibayar secara tunai dan bilet giro itu dengan cara pemindahbukuan. Kemudian untuk perhitungannya itu ada satu pada cek, kemudian pada bilet giro itu ada dua, yaitu tanggal penarikan dan tanggal efektif. Kemudian cek dapat dipindah tangankan dengan cara endorsement, sedangkan pada bilet giro itu tidak dapat digunakan atau dipindah tangankan secara endorsement. Kemudian ada peringatan-peringatan terhadap nasabah yang mengeluarkan bilet giro kosong. Yang pertama adalah bank akan mengeluarkan SP1, di mana SP1 ini merupakan peringatan kepada nasabah agar tidak mengeluarkan bilet giro kosong lagi. Kemudian yang kedua adalah bank akan mengeluarkan SP2. Jadi SP2 ini adalah ancaman bagi nasabah agar untuk menutup rekening nasabah tersebut dan namanya akan berada di daftar hitam dari bank tersebut. Dan jika peringatan 1 dan 2 tidak diindahkan oleh nasabah, maka bank berhak untuk menutup dari rekening nasabah yang bersangkutan. Yang terakhir adalah manfaat atau kegunaan dari penggunaan bilet giro. Yang pertama adalah bebas materai, karena pada bilet giro ini tidak menggunakan atau pembayaran itu tidak dilakukan secara tunai.
Kemudian yang kedua adalah karena pemindah bukuannya ini hanya dilakukan atau dapat dilakukan oleh nasabah dalam suatu bank, maka ini bisa dikatakan relatif lebih aman karena tidak akan jatuh kepada tangan yang tidak berhak. Dan keuntungan yang lainnya adalah karena terdapat 2 tanggal pada bilet giro ini, maka nasabah tersebut bisa mempersiapkan dana agar terhindar dari penerbitan bilet giro kosong. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan tentang bab 8, yaitu surat berharga. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang nonton, dan maaf jika terjadi kesalahan dalam penjelasan maupun kata-kata saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye.